Kira-kira nih, kalau ornamen-ornamennya kayak gini nih, tuh. Saya mau review rumah klasik atau rumah tropis. Ikutin terus ya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi di satu konsep perumahan yang unik banget karena dia tematik ya. Dan rumah yang di belakang saya ini adalah salah satu contoh rumahnya tipe Marjuria di kawasan elit Surabaya Timur. Detailnya kita cek satu-satu yuk. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel Real Estate dan nyalain loncengnya tuh biar tahu kalau ada nanti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan komen juga ya. Rumah yang di belakang ini, rumah dengan lebar 9, panjangnya 15,75 dengan 41 kamar tidur dan 31 kamar mandinya. Dan coba lihat deh bangunannya. Sekilas aja udah kelihatan ini ada bangunan-bangunan kolonial dengan modelnya sebenarnya American klasik ya atau American style, tapi ada kontemporernya dan juga ada nuansa tropikalnya. Detailnya nanti baru kelihatan setelah kita bredel di bagian dalamnya tuh. Jadi untuk bagian atapnya ini dia tuh ada dua atap. Jadi pertama itu yang bagian perisai bagian belakang dan atap perisai yang bagian depan ini menopang bagian yang menonjol di sebelah sininya. Tapi untuk samping-sampingnya atau bagian belakangnya dia tetap ada cor-coran, jadi talangnya tuh lebih aman dan lebih low maintenance. Untuk bagian fasadnya nih, ini kan kelihatan khas ya. Dari jendela-jendelanya udah kelihatan ini semacam American style. Karena dia pakai kaca-kaca yang modelnya French window. Turun ke bagian bawahnya ini ada dua bagian, yang sebelah sana warna gelap, yang sebelah sini warna terang. Di sini ada sky balcony dan dia itu sebetulnya menutupi ini area carport di bawah. Jadi balkon tapi juga kanopi. Kita cek di bawah yuk. Area bawah sini ini adalah area carport yang bisa muat untuk 2 mobil. Jadi lebarnya sekitar 5 meter. Dan dari ujung situ sampai ujung sana itu 6,5 meter. Jadi muat lah untuk mobil panjang. Cuma kalau mau 2 mobil, yang sebelah sini harus yang ada moncongnya atau sedan. Karena ini ada tangga tuh di sini. Di sebelah kanannya carport ini ada satu akses untuk kita menuju ke service area dan juga kamar ART. Di sini ada kamar mandinya ya. Nah, ini baru kamar tidur ART dan ini ada dapur kotor di sini karena dapur bersihnya nanti ada di atas. Lanjut, ini masuk ke area rumah utama dan di sini juga masih dalam service area, bisa untuk nyuci-nyuci dan jemuran juga bisa di sini tembus ke taman belakang. Kita keluar lagi dan masuk ke area rumah utama. Jadi di sini ada naik ya untuk levelnya dari carport menuju ke rumah utama dan dia akan ketemu dulu beberapa anak tangga yang alasnya dia pakai homogeneous style tapi motifnya batu alam. Dan akhirnya di sini nih sebelum masuk ke teras bisa ketemu dulu satu area taman. Lumayan sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter bisa lah untuk beberapa tanaman. Kalau mau tanaman yang lebih besar ya pakai pot aja. Karena di bawahnya tadi itu ada semacam tempat untuk nyimpen pompa air. Selain di situ ada taman, di situ juga masih ada taman karena rumah ini lebar 9 kan. Bisa sampai ke belakang tuh. Dan masuk ke area teras, ketemu satu gerbang dia pakai model lengkungan atau arch gini. Dan ada tanaman yang merambat tuh di sini. Dia pakai besi expanda kalau nggak salah. Dan ada besi yang bunder-bundernya ngelilingin, jadinya cakep banget. Masuk ke area sini, ini sebetulnya teras tapi bisa juga dijadikan sebagai foyer. Dan lumayan, hampir 3,5 meter kali 1,5 meter. Dan supaya terang, nih di bagian sini dikasih lagi jendela, ini tapi ada kisi-kisinya, jadi udara juga bisa masuk walaupun ditutup. Nah untuk masuk ke rumah kita akan ada satu ketemu akses nih, ada pinnya, walaupun sebenarnya rumah ini smart door lock memang, tapi smart door locknya tambahan. Jadi kuncinya tuh kunci biasa, tapi ditambahi punyanya handyman, dipasang dan jadilah smart door lock. Untuk masuk di dalam rumahnya ini sekarang nih, ini sebetulnya adalah area ruang tamu. Walaupun bisa dipakai foyer, tapi karena ukurannya 3 meter kali 3 meter, cocok sih kalau dibuat ruang tamu. Jadi bentuk kursinya nanti bentuk yang L gitu masih oke. Dan di sini ada tembus mezanin, di sini ada taman, di belakang juga ada sky balcony yang tadi. Mau cek sini dulu apa dalam dulu? Udah, kita sini dulu aja. Nah, ini dia sky balcony-nya. Serius ini berasa kayak di villa ya, bukan kayak rumah di Surabaya Timur. Asik.
Ini bisa buat duduk-duduk di sini. Sekarang sih masih kena matahari. Tapi kalau mataharinya udah hilang, lebih sorean dikit, bisa buat naruh makanan di sini dan duduk-duduk santai di sini, kongko sama teman-teman, nggak perlu ke kafe. Ini mau ditambah lagi nih kursi 2 di sini masih bisa muat untuk 4 orang. Jadi taruh makan di sini rame-rame. Masih kurang juga, bisa naruh di sini lagi. Asik banget buat santai-santai dan keamanan terjamin ya. Pasti aman sih karena di sini pakai pagar yang besi-besi semua. Nggak mungkin sampai jatuh ke area carport tadi, apalagi ke area taman sini. Ketika saya di sini nih berdiri, langsung kelihatan ternyata dinding ini dia pakai motifnya travertin dan bukan pakai tembokan biasa, semenan biasa dicat putih. Terus yang unik di situ ada 2 jendela dan motifnya tuh arch lengkungan begitu, dikasih frame warna abu-abu. Jadi matching banget dengan yang lain-lainnya. Perjendelaan tuh pakai warna abu-abu. Satu lagi nih tips penting. Ini kan carport di bawah itu ketutup sama kanopi yang ini dan kanopi ini kan cor-corannya. Tapi bisa terang tadi di bawah karena ini dibuat ada skylight kayak gini. Penting nih, dikasih beginian jadi bisa ada tembus udara tapi cahayanya juga nggak kurang-kurang. Oke, masuk lagi nih ke bagian dalam, ketemu lagi area ruang tamu yang tadi. Ya sementara cuman gini ya, ada beberapa tempat penyimpanan sama sofa yang bundar satu karena ini foyer ala-ala. Dan kita masuk ke ada kamar ternyata di sini. Ke kamar dulu deh. Nah, di bawah ini ada satu kamar tidur yang ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter. Kurang-kurang dikit lah ya, karena lebar bersih yang saya hitung. Dan cukup kalau untuk satu kasur dengan kapasitas 2 orang. Dan di sini bisa naruh lagi satu lemari. Pemandangannya juga nggak kurang-kurang. Langsung ke inner garden. Termasuk dapat pencahayaan dan sirkulasi udara tuh. Oke, dari kamar kita lanjut menuju ke bagian rumah yang lebih dalam. Tapi stop dulu, ternyata ada yang menarik nih. Di dalam rumah, ini konsep kamprot-kamprotan, ternyata dimasukin. Biasanya ini buat outdoor kan, tapi dimasukin dan dicat warna terang. Jadinya cakep sih. Ketambah lagi ada inner garden yang tadi, dan ada bench buat duduk-duduk. Jadi ini bukan sekedar taman, tapi bisa benar-benar buat duduk kita sore hari di situ. Nggak kena panas, tapi adem. Kita cek yuk inner gardennya. Nah, ini ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter dan dengan bench kayak gini bisa duduk-duduk untuk beberapa orang, ada coffee table dan pemandangannya langsung ke atas langit. Jadi tanaman pun masih bisa hidup kalau di sini karena kena matahari. Asik sih ini. Karena di bawah ada kamar tidur, makanya di sini ada kamar mandi dan ini beneran kamar mandi ya. Jadi kurang lebih sekitar 3 meter kali 1,5 meter untuk panjangnya dan bisa untuk kita mandi di sini karena ada area basahnya dan area keringnya, lengkap dengan shower, tapi hand shower ya, cukupan lah kalau di sini. Juga untuk kloset duduknya dia pakai yang modelnya klasik, sepadan dengan bagian fasad-fasad tadi, lengkap dengan ada wastafel dan juga tempat untuk naruh-naruh barang. Dan tidak lupa, nih kamar mandi harus floating biar gak gampang lembab. Dari area kamar mandi lanjut ke area living roomnya. Nah, termasuk nyaman untuk ukuran rumah yang segini nih. Ini dibentuk lebih lebar lagi ke sini masih oke dan bisa lalu lalang ya. Jadi kalau nonton di sini agak ini ya, nyerong-nyerong gitu agak kurang nyaman. Bisalah taruh sini. Di sini living room ukurannya kan sekitar 4 meter kali 4 meter, termasuk nyaman dan kita penataannya pun bisa lebih leluasa tuh. Untuk di samping kiri dan juga samping kanan bisa naruh beberapa ambalan atau rak-rak buku dan bahkan untuk daerah sininya, ini lumayan masih lega ya. Bisa kita ya, nambahin lagi semacam ambalan-ambalan, tergantung yang desainnya harus matching sih. Oh ini kamprot-kamprotan juga ternyata. Ketika saya lihat kredensa ini, dan ternyata bahas yang tadi juga ini, bagian backdropnya, ternyata rumah ini unik. Lebih banyak lengkungan-lengkungan. Ini kan tadi lengkungan. Ini kredensanya juga lengkungan, berbahan kayu. Dan untuk coffee table-nya juga dia pakai lengkungan. Walaupun ini bukan marmer asli, tapi HT dibentuk seperti lengkungan-lengkungan agak gimana gitu ya. Dan kursinya pun sama sofanya. Arch-arch di sekitaran gerbang-gerbang juga sama. Konsisten tapi keren. Dan konsisten yang berikutnya adalah ada klasik-klasikannya dari depan tuh. Mulai dari sini juga ada untuk indoornya ya. Dan juga ini nih. Bahkan di situ ada island juga sama. Tuh kanan kiri sama kelihatan kok. Ada anyaman-anyamannya. Tuh sampai ke area dapur juga ada anyaman-anyamannya. Dan itu tuh, ini juga, wah etnik-etnik banget sih untuk hiasan-hiasan dindingnya. Ini untuk hiasan dindingnya, ada yang tahu nggak? Ini etnik apa ya? Soalnya menarik sih buat saya. Untuk area sini, ini kan area makan. Dan di sini ada island, ternyata di situ dapur, tapi yang dapur bersih ya.
Jadi ini konsepnya tuh langsung nyambung jadi satu. Dan menarik nih. Ini juga sama. Untuk tablenya atau meja makan ini, dia alasnya pakai HT. Wow, sini. Tempat duduknya juga termasuk nyaman ya. Ini bisa buat 4 orang. Ya 5 orang masih bisa lah di sini. Dan termasuk cukupan lah untuk rumah segede gini. Untuk islandnya dari sisi sana, tadi kan kelihatannya polosan aja, jadi dikasih anyaman-anyaman. Ternyata di bagian sini, ini banyak tempat penyimpanan. Jadi island ini berfungsi, selain untuk mungkin kita ngejus, motong-motong, menyiapkan yang tanpa dimasak, bagian sininya bisa dimanfaatkan buat naruh barang. Jadi bukan cuma di area kitchen doang. Dan ini ternyata tablenya juga sama. Dia pakai HT, tapi adu manisnya tuh, manis banget, hampir nyambung. Keren sini. Tapi untuk di sini dia pakai keramik biasa untuk backsplash-nya. Dan untuk, pakai merek Blanco. Bunyinya bek bek bek, beda kalau yang mahal ya. Dan ini untuk kerannya dia pakai merek CGS, CGS. Nah, untuk ke sini kan area menuju ke lantai 2, tapi kita menuju ke ruang rahasia dulu di sini nih. Set. Nah, masuk ke area bentar. Itu tuh area yang RT tadi. Nah, lanjut ke sini baru area mezanin. Yuk, ini ruang serbaguna. Bisa buat ngapa-ngapain, maksudnya bisa buat kerja, bisa juga buat kamar. Kita tutup aja biar adem ya. Nah, ini adalah ruang mezanin, jadi tembusannya nanti ke ada fake balkon di situ dan juga ke ruang tamu yang di situ tadi atau foyer ala-ala tadi. Dan ini nih, tuh, pemanfaatan cermin-cermin tadi mengesankan ruangan ini lebih lega dan bisa banget buat kerja di sini, mau kerja di sini, mau kerja di sini, mau kerja di sini. Wah, enak, tinggal muter. Tapi tetap konsepnya perkayuan dan juga warna putih-putih. Area sini ada fake balkon dan juga ini kalau ternyata over cahayanya bisa dibuka ataupun ditutup tergantung kebutuhan kita. Tuh, bisa langsung kelihatan di situ. Kita cek yuk seberapa nyaman di situ. Nah, ini dia. Wah, dapat pemandangan langsung ke atas dan udara seger langsung bisa didapat di sini. Dari mezanin kita lanjut ke area belakang. Di sini bisa buat taman atau memang buat bukaan biasa. Mau dibuat jemuran, ya nggak apa-apa sih, asal ditutup aja nanti pakai tirai. Ini dia area belakangnya, lebarnya 1 meter, panjangnya 9 meter. Area belakang yang tembus ke servis area yang tadi. Oke, lanjut ke lantai 2-nya yuk. Jendela, banyak ya. Di tangga sini pencahayaan nggak kurang-kurang dan bagusnya lagi di sini ada lampu-lampuan. Jadi kalau malam hari tinggal nyalain, seret langsung nggak perlu nyalain lampu yang lain-lain. Cukup lampu tangga. Masuk ke lantai 2, ternyata nih ada beberapa tempat penyimpanan lumayan bisa dimanfaatkan. Estetik banget, perkayuannya juga dapat. Oh, ada lorong di sini, 2 meter kali hampir 4 meteran. Dan di sini ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Bahas kamar mandi dulu ya, jarang-jarang loh. Kamar mandinya ukurannya 3 meter kali 1,5 meter. Termasuk enak buat kita mandi. Lebar 1 meter, kesininya 1,5 meter. Dan ornamen juga sama, hitam dan putih, monokrom. Dindingnya full pakai HT, warna terang. Tapi untuk yang bagian sini-sininya dikasih sedikit ada warna-warna gelap, termasuk yang sininya juga. Perlu pinter dan rajin bersihin nih, karena kena air. Di sini showernya, dia pakai yang hand shower biasa, tapi ready untuk air panas dan air dinginnya juga. Tuh, ada tempat penyimpanan yang tetap floating. Dari kamar mandi, pemandangannya tuh langsung keluar ngelihat ada balkon di sini. Pemandangannya juga langsung tembus ke inner garden. Lumayan, balkon sini ini lebar 3 meter kali 1 meteran lebih sedikit. Asik buat ngeliat ke bawah. Nih, lanjut ke kamar tidur yang di lantai 2 ini. Jadi di sini ada kamar ukuran 3 meter kali 3 meter. Cocok banget buat kamar anak dan pakai ranjang yang gede juga masih mungkin. Tapi anak ranjang kecil aja ya. Jadi bisa buat naruh barang-barang, naruh lemari yang lebih banyak penyimpanannya. Dan untuk pencahayaan juga nggak kurang-kurang tuh. Dapat jendela dan masih aman lah ya. Mau lebih aman lagi, tinggal tambahin lagi segini nih. Kasih semacam railing. Lanjut yuk ke kamar kedua di lantai 2. Nah, di sini kamarnya termasuk lebih lega, jadi 3 meter kali 4 meter. Ya lebih-lebih sekitar 10 sentian lah untuk lebar bersihnya dan luas bersihnya. Kamar ini kan modelnya tatami nih, jadi bawahnya ini harusnya bisa buat naruh barang-barang lagi sih, tapi sementara ini enggak sih. Kalau mau dibuat lagi lumayan, bawah-bawahnya. Pinggir-pinggirnya
ini kan ada empuk-empukan. Nah, bisalah atasnya buat naruh barang juga. Untuk sini juga masih bisa, atasnya juga bisa dimanfaatkan. Tapi untuk pakaian, sementara sih naruhnya di sini dulu ya kali ya. Karena mungkin anaknya masih kecil, nggak terlalu banyak pakaiannya. Kalau sudah beranjak dewasa, tuh di situ buat lemari. Dan di sini nih dapat balkon. Cuma balkon ini masih kurang safety, jadi harus dan wajib ditambahin lagi railing ya paling nggak 1,5 meter. Beres dari kamar anak-anak, kita lanjut ke master bedroomnya. Ini dia master bedroomnya. Wah, suasana langsung berbeda ya. Lebih lega lagi dan ada kamar mandi dalamnya. Kamar ini ukurannya 4 meter kali 4 meter. Belum termasuk walk-in closet dan juga toiletnya nanti di situ. Kamar mandinya ya. Lumayan, bisa buat naruh kasur ukuran 200 kali 200. Masih lega banget. Pencahayaan juga dapat dari sini dan juga dari seberang sana. Bisa cross ventilation, nggak perlu AC pun masih tetap dingin. Rumah ini sampai lantai 2-nya untuk interiornya masih konsisten dengan lekukan-lekukan dan putih dengan perkayuan. Bahkan untuk ini juga tuh, masih ada lekukan-lekukannya. Nih, bedside table-nya lega banget kan. Di sini bisa banget buat naruh, ya mungkin tambahan-tambahan yang lainnya. Di situ juga masih bisa sih. Kita geser ke situ yuk. Tuh kan, di sini ada lekukan-lekukan juga, perkayuan, lekukan, perkayuan, putih, dan perkayuan. Ini ceritanya buat naruh televisi sih di sini. Cuman ditutupin tuh, udah siap instalasinya di situ. Tinggal taruh, nonton di sebelah situ. Pastinya cakep dan nyaman banget. Ini dia walk-in closetnya. Jadi bisa buat naruh pakaian-pakaian yang digantung, juga pakaian-pakaian dilipat. Mau yang dress, long dress sekalipun masih aman tuh, panjang. Dan ini kan terbuka, mau dibuat tertutup dengan model sliding juga masih oke sih. Karena ini kan show unit contoh aja. Di sini ada cermin, lengkap dengan arch-nya bentuk bagian atas, dan full dari bawah sampai atas. Nih, di sini lanjut ada kamar mandi dalam kamar. Ukurannya kurang lebih di 1,5 kali 2,6-an lah ya. 2,5 meter lebih ya, 2,6-an. Dan termasuk nyaman. Di sini untuk mandi, di sini untuk yang sekedar pup ataupun mau berias-rias di sekitaran situ. Showernya juga dong. Tuh, dapat 2 macam. Hand shower dan juga yang rain shower. Pancuran kan. Air panas air dingin lengkap. Dia pakai kerannya mereknya Toto. Termasuk untuk ini juga. Dan klasiknya tetap masuk sampai ke area lantai 2 kamar mandi dalam. Tuh. Klasik kan? Cerminnya dong gede banget. Jadi kerasanya ruangan ini atau kamar mandi ini gede banget. Dan ketambahan pencahayaan juga dari situ tuh. Jadinya terang walaupun tanpa lampu. Tapi kerasa lega walaupun ruangannya nggak lega. Dah selesai jalan-jalan di rumah keren. Rumah mewah dengan konsep yang tematik. Kita pulang. Nah, tapi kalau kalian mau jalan-jalan di rumah ini bareng Rianto, cepetan hubungi, kita jalan-jalan di sini barengan ya. Sampai ketemu.